Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi kalian yang menjalankannya, dan juga semoga puasa kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kali ini kami dari Karang Taruna Raja Wali akan menemani puasa kalian dengan konten-konten menarik. Ada petik ilmu di bulan suci Ramadan, sari tilawah, dan juga kisah sahabat seorang nabi. Untuk konten kali ini kita sebut dengan petik ilmu di bulan suci Ramadan. Nanti teman-teman bisa langsung cek di YouTube kita Karang Taruna Raja Wali, yaitu Kreasi Raja Wali. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari abang kita, kakak kita, senior kita di Karang Taruna Raja Wali, yaitu Asalam, untuk berbagi ilmu tentang sharing petik ilmu di bulan suci Ramadan. Langsung aja kita sambut. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Asalam? Alhamdulillah, baik semuanya. Asalam ini merupakan salah satu senior kita juga di Karang Taruna Raja Wali tentunya, dan juga di toko kepemudaan di lingkungan kita. Nah, langsung aja nih kita langsung ke Asalamnya dikasih. Kan gini ya, kita udah mulai memasuki bulan suci Ramadan ya. Tentunya apa aja sih kesiapan dan persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Kalau menurut Asalam sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu terutama berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya, sahabatnya kepada jalan yang benar. Teman-temanku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disampaikan kembali pada bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu bertepatan pada tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 2021 Masehi. Mudah-mudahan pada puasa tahun ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memaksimalkan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita penting kepada sahabatnya dengan bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, pada bulan ini diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Wa tuftahu abwabul jannah, dan pada bulan Ramadan ini dibukakan semua pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup semua pintu neraka. Wa suffidatis sayatin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini menegaskan betapa istimewanya bulan Ramadan. Satu amalan meraih semua kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asyam atau puasa. Secara etimologi, puasa itu adalah al-imsak, artinya adalah menahan. Dan secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak, artinya menahan. Dan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri
di siang hari dengan niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan agar kita bisa mengendalikan diri kita menjadi orang yang baik. Itu adalah cermin keimanan kita. Karena banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Ini yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kebetulan kita sudah tampung beberapa pertanyaan di sosial media kita. Untuk pertanyaan pertamanya kayak gini ya. Kenapa sih bulan suci Ramadan itu jadi terlihat istimewa untuk kaum umat Islam? Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk yang bertanya, kenapa sih bulan Ramadan begitu istimewa buat kita? Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, dan dari huruf yang mengandung arti yang menunjukkan kepada keistimewaan bulan suci Ramadan, kalau kita ambil dari masing-masing huruf kata Ramadan itu mempunyai arti dan keistimewaan tersendiri. Yang pertama, kalau kita ambil dari huruf ro, itu rahmatun. Bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, yang mana pada bulan Ramadan ini Allah curahkan semua rahmat-rahmatnya untuk umat-umatnya. Ibadah yang sunnah dinilai ke pahala yang wajib, dan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mim. Mim dalam arti maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah do, artinya domanah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan amanah. Artinya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan jaminan kepada kita dengan pahala yang begitu besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat adalah alif, yaitu artinya aminah. Pada bulan Ramadan ini Allah memberikan keamanan kepada kita, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita yang menjalankan puasa dari pagi sampai dia berbuka. Dan yang terakhir adalah huruf nun, artinya adalah nikmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang banyak nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang diberikan pada bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Entah itu masalah ukhrawinya atau duniawinya. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hubungkan dengan duniawi, dengan banyak orang, para pengusaha-pengusaha, dia memperoleh omset yang besar pada bulan Ramadan. Begitu juga bagi para pekerja, karyawan, dia memperoleh nikmat yang banyak dengan mendapatkan THR pada bulan suci Ramadan. Mungkin itu sebagian jawaban yang berkenaan dengan keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Wah, sungguh banyak sekali keberkahan dan nikmat di bulan suci Ramadan yang kita tahu dari As-Salam sendiri nih tadi. Nah, ada lagi nih ya pertanyaan keduanya yang udah kita tampung di sosial media kita. Apa sih tujuan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini gitu? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari puasa yang pertama adalah mengendalikan diri. Kalau orang sudah bisa mengendalikan diri, dia pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tujuan yang kedua adalah pengabdian kepada Allah yang tidak pernah putus. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam, as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu semua amal anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa
puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Dan tujuan puasa yang ketiga adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufiralahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraih itu ada beberapa amalan yang memiliki nilai pahala besar dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa maksimalkan dan tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah puasa. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan yang kedua adalah qiyamul lail atau yang biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan amalan yang ketiga adalah sedekah di bulan Ramadan. Rasul bersabda, "Afdhalu shadaqatin fi Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan amalan yang keempat adalah umroh di bulan Ramadan. Inna umrata fi Ramadan takdi hajatan au hajjatan mai. Sesungguhnya umroh pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji atau umroh bersamaku pada bulan suci Ramadan. Dan amalan yang kelima adalah banyak berdoa untuk diri kita, keluarga, dan lain-lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang dianiaya. Dan amalan yang kelima adalah iktikaf. Kita melakukan iktikaf terlebih-lebih di penghujung bulan Ramadan atau 10 hari di penghujung bulan Ramadan. Dan amalan yang terakhir, yang ketujuh adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Falam akul alif lam mim harfun, walakinna alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asrun hasanat." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap huruf mempunyai 10 kebaikan. Dan siapa yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka baginya 2 kebaikan. Nah, itu tadi jawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Semoga merasa puas ya atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih ya. Apa saja yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahala puasa? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh lagi puasanya. Allah tidak butuh lagi makan dan minum ia tinggalkan.
Teman-teman yang dimuliakan Allah, sempurnakanlah puasa dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang merusak pahala puasa, dengan agar kita mendapatkan ampunan dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rayyan. Nah, itu dia teman-teman jawaban dari Assalam mengenai apa saja yang dapat membatalkan puasa dan juga merusak pahala puasa. Tentunya harus benar-benar sungguh-sungguh kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Untuk selanjutnya nih ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sekalian penutup. Inti dari puasa adalah menjadi orang bertakwa. Apa saja sih ciri-ciri untuk menjadi orang bertakwa? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sasaran paling tinggi dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya, tanpa puasa seseorang tidak akan sampai ke derajat takwa. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan orang yang berpuasa itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah saumul awam, yaitu dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri pada waktu yang ditentukan, tapi dia masih melakukan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah saumul khusus. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri pada waktu yang telah ditentukan. Dia masih menjauhkan maksiat dari Allah, perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah saumul khusus lil khusus. Ini adalah puasa tingkatan paling tinggi. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan dia menjauhkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia memfokuskan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah dan tujuan dari bulan suci Ramadan, agar kita selalu bisa memaksimalkan ibadah kita, puasa kita di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita melalui Ramadan tahun ini. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kulluha sanatan." Seandainya umatku tahu apa saja isi kandungan yang terdapat pada bulan suci Ramadan, maka mereka mengharapkan setiap tahun itu bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lagu. Celaka dan merugi orang yang disampaikan pada bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan itu sendiri. Mungkin ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan, mungkin dari pertanyaan dari teman-teman, yang mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi mencakup semua pertanyaan dan permasalahan dari teman-teman yang akan teman-teman hadapi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban-jawaban dari Assalam atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dititipkan teman-teman lewat sosial media kita. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua, khususnya kaum muda, agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kali ini. Amin. Terima kasih banyak untuk Assalam yang sudah mau sharing-sharing ilmu dan berbagi ilmu tentang bulan suci Ramadan. Baik, untuk teman-teman di rumah jangan lupa disaksikan lagi konten-konten di YouTube kami, Kreasi Raja Wali. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.